A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Faqala lahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Al-ayah. Sahabat tercinta, alhamdulillah memasuki hari ke-11 kajian Ramadan hari ini. Marilah kita sedikit melihat tentang bagaimana keutamaan puasa di bulan Ramadan, bagaimana istimewanya bulan Ramadan, di mana di dalam surat tadi di atas Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, Allah menyuruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum umat Rasulullah. Jadi puasa ini sudah diwajibkan kepada seluruh umat sebelum umat-umat Rasulullah, ya, pada Rasul-Rasul sebelumnya. Dan puasa ini merupakan salah satu amalan yang paling istimewa, di mana pahalanya pun hanya Allah, ya, yang akan membalas pahala Ramadan ini. Dan di dalam ayat 183 tadi, bahwa kita sebagai muslim, sebagai umat Islam, diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya adalah agar kita meraih kemenangan dan menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhir dari Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Di dalam puasa Ramadan, Rasulullah selalu bergembira, ya, ketika menyambut bulan Ramadan. Sampai-sampai beliau memberikan kabar gembira, memberikan kabar kepada para sahabatnya bahwa akan datang bulan Ramadan. Saking istimewanya, gitu ya. Kenapa? Karena memang puasa ini pahalanya sangat agung. Sehingga di bulan puasa kita diharuskan untuk memperbanyak ibadah. Saking agungnya pahala di bulan Ramadan, ada sebuah cerita di dalam sebuah hadis dikatakan, inti dari hadis tadi bahwa Thalhah bin Ubaidillah berteman dengan dua orang sahabat yang masuk Islam, dan kedua orang tadi sangat antusias yang melaksanakan amalan-amalan, dan keduanya mereka ikut berperang bersama Rasulullah, dan kedua adik tadi salah satu dari keduanya ada yang syahid ketika berperang, dan yang satunya beliau meninggal setahun kemudian dalam keadaan sakit. Dan Thalhah pun bermimpi bertemu kedua orang sahabat tadi di pintu surga. Dan setelah itu ada seseorang yang memanggil. Di pintu surga ada orang yang keluar dan memanggil. Ternyata yang dipanggil duluan masuk ke surga adalah orang yang meninggal karena sakit. Nah, setelah masuk baru orang yang mati syahid dipanggil berikutnya. Kemudian orang yang memanggil tadi keluar lagi, dan katanya kepada Thalhah, kembalilah
kamu belum saatnya gitu ya. Maka Tolha pun terjaga dari mimpinya dan dikabarkan kepada para sahabatnya tidak ada yang percaya. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah, dan ketika itu kata Tolha, kenapa ya Rasulullah, bukan orang yang mati syahid yang dipanggil duluan masuk surga? Kata Rasulullah, bukankah sahabat yang tadi masih hidup dalam setahun kemudian, dan bukankah dia melewati 1 bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu dia melaksanakan ibadah-ibadah secara optimal. Jadi intinya, saking istimewanya Ramadan, ketika kita melakukan ibadah secara optimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka akan mendahului orang-orang yang syahid gitu ya ketika masuk surga. Subhanallah ya. Itulah saking agungnya Ramadan gitu ya. Selain itu, Ramadan pun memiliki berbagai keberkahan di bulan Ramadan sangat banyak gitu ya. Berkah waktu dan lain-lain. Kemudian juga Allah selalu mengampuni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu juga, puasa itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Ketika salah seorang yang berpuasa dan puasa berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menahannya untuk orang ini untuk makan dan minum, maka izinkanlah agar saya memberikan syafaat, kata puasa. Dan Allah mengizinkan. Begitupun Al-Quran ya. Makanya di bulan Ramadan disebutkan sebagai Sahrul Quran, karena Al-Quran pun akan memberikan syafaat nanti. Dan Allah mengizinkan memberikan syafaat kepada Al-Quran dan puasa. Itulah keistimewaan puasa. Dan kita sudah anjurkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana kita menjalani puasa dengan optimal, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan puasa. Cuman yang kita inginkan ya, kalau kita lihat gebiar Ramadan, subhanallah ya, hari ini orang pada tadarus, semangat tarawih. Cuman sayangnya setelah Ramadan padam kembali ya. Yang Rasulullah contohkan, seharusnya ya setelah Ramadan semangat tilawah, semangat sholat berjamaah, semangat sholat sunnah harus tetap dipelihara ya. Mungkin itulah tujuannya mencapai derajat takwa di bulan Ramadan, seperti yang dinukilkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 tadi. Jadi bukan hanya di Ramadan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam ibadah, tetapi juga di bulan-bulan yang lain, sehingga derajat takwa bisa diraih oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan Ramadan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.